Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya dan saya sedang bersama. Narasumber pada kesempatan kali ini. Oke. Dengan Untuk nama Mas. namanya tawakal aja. Pertama ini kita akan membahas tentang pekerjaan dari narasumber kita ini. Pekerjaan lu apa nih? Narasumber gue sebagai narasumber di sini ya sedikit sharing ya, mungkin sedikit yang pengalaman gue sebagai moderator atau sebagai MC, sebagai public speaker seperti itu. Oh, berarti lu sebagai master of ceremony ya? Ya, betul sekali bro. Mirip-mirip, haus nggak? Wah, santai bro. Santai. Mas, Mana Mas ya? ST satu Mas? Ais. ada es juga? Ada es juga di Wah, sini bro. siap. Tuh. Matur thank you. Lu lihat podcast mana yang mesen ST langsung datang. Malah dikit lagi yang datang. Sorry, gue cuman gue yang minum ya, sorry ya. Hai, aman. Nah, jadi gue mau nanya-nanya nih. Bukan gue sih lebih tepatnya ya. Karena kami dari Tablik Podcast ini pengen nanya juga nih. Ya. Karena kami nggak ada apa ya, orang-orang yang bidang pernah ngisi-ngisi MC itu kami nggak ada. Jadi kan sebagai lu nih, sebagai Master of Ceremony, MC kan lu punya banyak track lu bagus-bagus banget tuh gue lihat-lihat kan. Ya, tahu aja bro. Yes. Yes. Kami punya tim, mana tim Oke. kami? Kami punya tim yang telah meng-stalking Anda. Boleh. 1 kali 24 jam. Wah, mantap. Terima kasih. Ya, jadi lu bagian kalau lagi nge-MC nih, lu ada kendala gitu nggak sih kayak ngawal-ngawal MC gitu? Untuk awal-awal Iya. pasti ada bro. Hmm. Terutama gua sebagai ya belum sebagai lot banget ya. Masih baru mulai lah ya gitu ya. Belum ada 5 tahun untuk mulai di Oh, lu belum karir ada 5 ini tahun? ya. Iya. Untuk kendalanya sendiri macam-macam sih. Tapi kendala pertama itu adalah bagaimana kita memposisikan diri di antara audiens. Karena audiens itu, penonton itu, pendengar kita itu beda-beda. Ada orang tua, ada anak kecil, Ada tuyul. ada ya? tuyul, bayul, Nah. macam-macam. Jadi tantangan pertama itu adalah bagaimana kita memposisikan di antara mereka itu. Karena lagi-lagi pikiran mereka beda. Pikiran mereka beda. Dan kita harus menyatukan ini persepsi pikiran mereka biar ngikut kita gitu. Tapi ya kalau ada ini Bang. Bukan ada ya, gue sih lebih tepatnya pengalaman pribadi ya. Gue itu pernah bro dapet job nge-MC gitu. Ya. Tapi gue kayak apa ya? Kayak anjir gitu. Kayak apa ya? Wes. Apa audiensnya banyak banget nih. Ya. Mungkin gak sebanyak lu lah ya. Berapa? Berapa ya kemarin itu? 30 kayaknya. 30.000. Bukan 30 ribu. 30.000. 30 ribu mah gue buat agama itu. Buat aliran sendiri. Yes. Gilang Nisme. Yes. 30 biji. 30. Bukan biji. Ada cewek juga di situ. 30 jiwa lah. 30 jiwa lah ya. 30 jiwa. Nah itu gue waktu itu, gue awal-awal nih, gue mau sebelum kita naik panggung, Sebelum on air. ya sebelum on air, Ya, itu kan oke. kita di backstage dulu kan. Betul. Nah pas di backstage, gue udah ngeliat nih orang-orang nih. Wah gue udah megang mic nih kan, gue udah Ya. mau siap-siap megang mic kan. Gue liat orang-orang, gue liat anjir gue pikir ya, wah mati nih gue ini. Oh, jadi Kayak, ngedon. iya ngedon gitu, kayak, wow. 30 orang nih gue mau nyampein pesen ini, mau gue MC nih, gimana ini ngaturnya ini kan. Nah, Mana ada anak-anak, ya. ada bapak-bapak, Iya. ada yang udah bawa tanah, Cucu-cucu ada cucu. cucu juga Oh, ada kali ya. Itu lalu terus Mas Gilang itu nggak jadi maju atau lanjutin? Gue jadi maju. Oh, jadi maju. Tapi habis itu izin toilet, gak keluar-keluar lagi. Gue masuk. It's okay. Itu adalah solusi dari itu. Iya. Nah, ada nggak sih menurut lu? Sorry. Ada nggak sih mungkin ya tips-tips dari lu gitu sebagai yang udah pengalaman dari udah lama kan lu nge-MC kan? Nah, ada nggak lu tips buat gua atau buat penonton juga nih yang mau jadi MC ya? Tolong ya dengar penonton. Ya. Tolong. Ini penting ini. Tolong nggak? Ada nggak tips nih buat penonton? Penonton kita kan rata-rata mahasiswa. Nah, mahasiswa mungkin mereka aktif. Ya. Pengen MC mereka sini-sini ngisi seminar mana-mana kan. Oke.
Untuk tipsnya Biar simple mereka, sih. biar mereka nggak kayak Gugup, gitu. belibet. Heeh. Nah, tipsnya adalah perbanyak jam terbang. Jam terbang. Jam terbang perbanyakin. Bukan cuma jamnya yang diperbanyak, tapi terbangnya juga jam terbang diperbanyakin. Jadi jam terbang itu banyakin. Ya, jam terbang banyakin. Tapi sebelum jam terbang dibanyakin, harus punya keberanian. Nah, keberanian tuh dimulai dari kita suka membaca. Karena baca buku pakai ini vokal, pakai suara. Nah, jadi dari latihan sendiri nanti maju, wah ketemu orang banyak nih. Yang biasanya sendiri tiba-tiba banyak. Nah, biasanya ngedon. Maka di sini ini adalah pentingnya ketenangan. Nah, maka kemenangan yang sebenarnya adalah kita tenang. Kita tenang. Jadi apa ya? Untuk menunjukkan kita berani, ya kita tenang. Di saat orang lain mungkin gugup, lemah atau jadi down, mengundurkan diri dari masalah itu, ya kita maju. Kita tenang, kita hadapi, santai aja. Santai Anggap aja Ya, orang-orang ini mereka itu nggak ada ya. iya, bukan orang. Anggap aja batu-batu lah. Batu-batu Iya, gitu, udah batu-batu gitu ya. mati. Tapi ya jangan dianggap batu beneran juga. Nanti ada saatnya ajak interaksi seperti itu. Gitu Jadi ya. inti dari semuanya adalah banyak jam terbang. Karena suatu skill tanpa diasah maka akan hilang. Nah, Kalau masalah ini orang-orang yang mahasiswa kupu-kupu nih. Nah, mereka itu kan kadang maksudnya nggak ada kerjaan lah gitu. Gabut gitu mereka di kos, pulang kuliah, kos, pulang kuliah, kos, pulang kuliah, kos. Harusnya ada nggak sih hal pertama yang mereka bangun tuh buat menjadi MC? Ada. Apa itu yang pertama kali mereka bangun nih sebelum menjadi MC nih? Nah, untuk Maksudnya teman kan nggak semua orang bisa jadi MC. ya, Nah, panitia juga menyeleksi kan mana nih MC yang cocok buat ini. Nah, ada nggak maksudnya penyeleksian itu gimana gitu? Apa yang harus dibangun oleh mahasiswa-mahasiswa kupu-kupu itu kalau pengen MC gitu? ya. Jadi sebelum Dari perbanyak basic banget ya, nih mereka harus membangun apa gitu. Kita bangun rumah gitu bagaimana gitu kan. Jadi ini konteksnya adalah teman-teman yang nggak pernah MC berarti. Iya, mereka ya anggaplah mahasiswa-mahasiswa kupu-kupu yang kita bilang tadi ya. Oke. Ini teman-teman yang belum pernah nge-MC. Tuh. Kunci yang pertama adalah jangan takut untuk gagal. Jangan takut untuk gagal. Jangan gagal. Maka kuncinya adalah berani. Cari kesempatan, sekalipun gagal, sekalipun diketawain, dipermaluin depan umum, itu adalah hal yang semua orang, semua public speaker, semua MC pernah rasain. Jadi dipermalukan depan umum atau diketawain atau diremehin, itu semua MC, semua public speaker itu pernah mengalami. Maka jangan takut. Mindset dulu dibenerin, jangan takut. Maka berani aja lah. Entah kamu perkenalkan diri, entah itu cerita pengalaman. Seperti itu. Oh iya. Jadi kayak just do it lah ya. Ya, betul. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Karena kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu ternyata kurangnya di sini, di sana. Nah, untuk memulainya itu tuh, kita harus mulai dari mana? Apa dari sosmed kah? Untuk branding bagaimana gitu? Apa? Ya, untuk teman-teman yang memang jarang sekali atau tidak pernah MC depan umum, bisa memulainya dengan sharing dengan teman. Jadi, adakan forum diskusi. Nah, di situ mulai tuh bicara. Nah, dari bicara itu pasti akan timbul rasa, masa cuman lingkupnya kecil. Maka yuk kita bicara di lingkup yang lebih besar. Nah, dari situlah. Maka keberanian di sini sangat penting. Bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kuncinya tenang juga sih. Tenang juga ya, maksudnya ya kan mereka itu mahasiswa kupu-kupu ini, mereka kan belum punya branding sebagai MC. Nah, cara mereka ya, tolong yang dengarkan, yang menonton itu mereka itu ya, mahasiswa kupu-kupu yang nonton ini. Nah, cara mereka untuk dapat branding, dia ini MC gitu. Gimana itu? Nah, harus mulai dari mana? Karena kebetulan konteksnya adalah orang-orang gabut, pulang kuliah gabut, maka mereka kan punya banyak waktu tuh, mau post IG kah, tentang apa kah, mau edit tentang ya apa kan, kayak MC, saya seorang MC bagaimana gitu kan, ngedit. Jadi salah satu feeds IG-nya bagaimana, buat YouTube kayak atau apa. Iya, benar-benar. Itu bisa menjadi salah satu untuk membranding. Tapi sebelum branding itu kan kita harus mulai dalam diri sendiri. Nah, tapi dalam diri sendiri kita ngebangun,
itu kita nggak bisa sendiri. Maka kita perlu wadah. Carilah komunitas yang ngebangun skill kita. Nah di situ kita akan tahu seberapa pendek, seberapa dangkal atau seberapa tinggi skill kita. Karena kita berkumpul sama orang-orang satu circle. Circle itulah kita bisa tahu. Dan juga bisa jadi teman-teman di circle itu ngasih sharing informasi. Kamu kurangnya di sini. Kamu perlu upgrade bagian ini. Nah, itu pentingnya kita jangan menyendiri lah. Ih, bahaya menyendiri tuh. Troper Wibu, troper, K-popper, introvert. Banyak-banyak. Jangan kena hujat saya nih. Tolong, editor di-cut. Ya. Jangan di-cut, aku sensor ya. Gue gak ikutan, Bos. Ya itu jadi salah satu caranya adalah cari komunitas, cari wadah yang bisa mengupgrade skill dalam public speaking tadi. Nah, kalau lu nih, wadah lu itu di mana? Di YouTube kah atau di IG? Wadah Atau secara langsung lu? Atau bisa jadi semuanya lu lakuin? Wadah gue secara yang pertama adalah gue nggak langsung ke media sosial. Tentunya gue langsung menghadapi audiens face to face tentunya. Dan itu kalau gue sendiri ada di bagian lingkupnya dakwah. Jadi bagian-bagian dakwah misalnya ada pengajian atau acara-acara agama, nah di situ. Karena pasti di situ dibutuhkan seorang MC. Nah di itu kita terjun. Nah kalau baru lu mau masuk, udah masuk kan. Nah barulah itu kan lu buat post-post IG segala macam untuk memulai branding. Nah sekarang kita masuk ke branding diri nih. Oke. Ini boleh sambil minum ya? Sambil minum, sambil makan boleh. Sambil makan, oke. Terus makan juga. Enak ya gorengannya ya? Ngebahas mengenai branding. Gimana nih? Kan apa ya? Para mahasiswa nih kebanyakan mereka di IG mereka tuh kebanyakan kosong gitu. Ataupun ada nih teman gua, dia MC tapi di IG dia kosong, nggak ada branding apapun. Nah, punya dulu. Santai bro. Ini teman gua, dia seorang MC, Master of Ceremony. Ya. Tapi mana dia itu nggak pernah ngepost kegiatan dia di YouTube, di IG, Twitter, Telegram. Cuma dia yang tahu. Ya cuma dia yang tahu. Jadi kayak orang-orang kayak lu siapa? Lu siapa? Dia bilang gue MC. Buktinya mana? Buktinya mana? Di IG lu nggak ada, kosong. Nah, karena nggak ada branding dia. Iya, dia nggak ada branding. Nah, kalau menurut lu nih, lu kan udah MC cukup lama ya kan? Ya. Menurut lu nih, branding itu penting nggak? Sepenting apa sih branding itu? Ya, gini. Di zaman dengan kemajuan teknologi ini, branding ini sangat penting loh. Bahkan orang tidak ahli, tapi dia punya branding yang bagus, dia bisa mengalahkan yang ahli. Kenapa? Karena terlihat. Gitu istilahnya. Ada lautan. Sebuah lautan, banyak sekali makhluk di bawah, di dalam lautan. Kita kan di permukaan. Nah, ada kalanya lumba-lumba ini naik. Nah, orang ini nggak ngelihat ekosistem di bawah laut, ngelihatnya yang di atas. Nah, ini bagikan lumba-lumba yang ke atas. Maka itulah kita harus membranding diri kita supaya terlihat oleh permukaan orang banyak. Jadi setidaknya orang-orang tahu ya. Benar. Maksudnya, gua MC nih. Iya. Ada bukti dari branding kita. Betul. Jadi orang pertama kali ngeliat IG kita langsung, wah, dia orang MC banget gitu. Dia orang MC banget nih gitu. Betul. Kan pentingnya branding seperti itu. Karena supaya relasi kita makin luas, orang jadi tahu, orang tahu kita, dan tentunya karir kita makin mesat dengan branding. Saya rasa teman-teman semua tahu lah cara branding di YouTube atau di Instagram atau di TikTok. Teman-teman pasti punya cara sendiri. Lu ada YouTube nggak? Ada, boleh. Tolong, YouTube-nya di deskripsi ya. Boleh. Ya, nggak usah deskripsi. Boleh banget, Mas. Kita susahin editor aja nih. Tolong, YouTube-nya di sini ya. Para editor. Nih, tolong denger nih. Semoga durasinya nggak lebih ya. Nih, YouTube-nya di sini nih. IG juga ada kan? IG juga ada. IG-nya di sini. IG di sini. Jangan dong, di sini buat gua dong ya. Oh iya. Buat lu. Buat teman-teman yang pengen ngelihat perkembangan bagaimana branding dari nol, nah lihat ini IG Instagramnya ya. Emang nol banget gua. Kagak ada apa-apa gua. Itu bisa jadi motivasi untuk teman-teman
Bangun dari awal. Kalau gue jadi motivator sesat semua orang kayak Tapi ini ada hal penting untuk membranding adalah jangan berpikir jadi sempurna dulu baru mulai. Yang penting mulai aja dulu. mulai aja dulu. Mulai aja Seperti dulu. yang kita bahas tadi. Betul. Just do it. Mulai aja dulu. Karena ya melangkah dulu Nah. aja. Kalau nggak melangkah ya kita diam di tempat dong kan ya. Betul, setidaknya kita ada hasil lah. Ada hasil ya. Ada hasil, ada barang. Ada barang, Barangnya itu apa? ada kualitas. Ada kualitas. Kualitas, Itu dia. ada hasil, ada keluaran. Orang tahu, wah, mudah-mudah hidup. Kita ini ibaratkan pinang dibelah dua ya, bukan? Ibarat otak dibelah dua kita ini. Aduh. Asalkan jangan jalan belah dua. Ya itu dia. Makan lagi. Santai. Makan lagi, minum, santai mah kita di sini. Nah, minta juga bang. Boleh. tolonglah editornya ini agak apa ini ya. Nah, di apa? Nah, gue sebagai mahasiswa komunikasi nih, Wah, cocok nih. cocok. Ya, jadi motivasi teman-teman nih. Gue tuh ada pelajaran public speaking. Nah, ada salah satu materi, RATS, apa sih? RATS ya. Nah, R-nya itu respect. Respect, E-nya empathy. empati. A-nya audiolity, tolong. Gue gak tahu. Tolong. A-nya gue lupa. Tolong. Nanti Oke, edit. Tolong. audiolity, oke. A-nya itu di situ. Oke. Terus C-nya clarity atau kejelasan ya. Terus untuk H-nya humble. Nah, berarti kalau bagi para MC nih, seberapa penting tuh kejelasan itu tuh dalam menyampaikan pesan? Ya. Kalau Kalau kita kita ngomong kejelasan kan di sini bukan tentang gangguan mic apa gimana ya. Kita kan juga ngomong tentang kayak dia nge-MC, tapi ngomongnya itu alor ngidul, ngilur ngadol gitu. ya, Gue bukan orang Jawa jadi nggak tahu ya itu istilah-istilah gitu. ngalor ngidul, oke. Heeh. Ngalor utara, ngidul barat. Oh, ngidul selatan. Ngidul selatan, bro. Sorry, bukan Jawa. Iya. Sorry, bro. Kita ini bukan Ngapunten nggih. Parif. Jawa. Tolong ya editor ya, mengganggu aja ini. Pecat ini biasa. Bisa. Jangan dong. Jangan dong. PHK, jangan dipakai. Ya ini gimana? Artinya ya ada ya. Mereka tuh ngomongnya itu nggak jelas gitu. Mereka yang harusnya lurus ke sini malah belok ke sini, belok kiri, belok kanan, belok utara, selatan, barat, timur, laut, barat daya. Iya. Ini Dan sebagai untuk mencapai sebuah kejelasan itu gimana, bro? public speaker atau MC atau moderator? Ya sebagai dari job desk lah, Wah. MC kan, Master of Ceremony. Oke. Karena kan MC juga ada tema juga kan. Ya. Nah, untuk mencapai suatu kejelasan di tema itu gimana? Biar lu nggak belok kiri, belok kanan, Nah, pembahasan lu gitu. ya, biar tidak ngalor ngidul tadi, Hmm. selatan utara, maka yang kita lakukan sebagai public speaker atau MC adalah kita harus tahu jalan pembicara ini kemana. Setelah itu kita tulis poin-poin pentingnya apa nih. Supaya apa? Supaya nanti misalnya suatu saat nanti keluar dari pembahasan yang semestinya dilakukan, terus tiba-tiba keluar ngalor ngidul, balik lagi poin pentingnya tadi apa? Nah, itulah tadi kita harus mengetahui isu yang dibahas itu apa. Itu jadi hal penting. Lalu mengenai REACH tadi, reach, maka sebagai MC kita juga harus memahami namanya emosional. Tadi ada empati, ada Iya, respect. empati. Iya, humble. Di situ kita bahwasannya kita bukan hanya ngomong sendiri, tapi kita juga berbicara terhadap audiens. Maka di sini ada interaksi, penting sekali ada interaksi. Supaya apa? Supaya terjadi namanya tadi ada respect, ada empati. Tanpa adanya interaksi kita nggak tahu hal seperti itu. Gitu sih kurang lebih. Nah, ngomong-ngomong soal apa? Kejelasan nih. Ya. Kan menyinggung tema juga tuh kan. Nah, kalau di MC itu kita sebagai MC nih tema kita udah ditentuin apa gimana sih? MC sendiri ini tidak sesuai jadi narasumber ya, jadi pembicara. Ini tidak sulit, mudah sebetulnya. Cukup kita cari tahu pembahasan ini apa. Cari tahunya ke siapa? Bukan kelimbat ya, tapi ke panitia. Panitia biasa diarahkan. Ini nanti pembahasannya ke sini, membahas ini, atau enggak ke narasumber.
narasumber. Mas, Mbak, Bu, Kiai, Gus atau gimana Gus? Ini pembahasannya kemana Gus? Oke, kasih tahu biasanya. Maka inilah pentingnya interaksi bos. Itu dia. Iya, penting interaksi. Jangan cuma ngomong aja tapi tanpa ada interaksi, tanpa nanya. Ini pentingnya interaksi. Ya, respect tadi kan, empati, humble, itu dia. Nah, itu untuk interaksi tuh lu bilang yang apa? Sorry, masalah tema nih kan. Lu bilang kan ya kita sebagai MC harus menyesuaikan. Nah, untuk waktu lu nih dari lu nya sendiri nih. Ya. Nah, kan misalnya anggaplah temanya pemuda hijrah gitu. Oke, pemuda hijrah. Kita akan mau MC tentang bertemakan sumbernya Ustadz Hanan Attaqi, kan identik dengan pemuda hijrah ya kan. Oke. Terus, nah lu kan udah tahu tuh temanya nih, narasumbernya Hanan Attaqi. Oke. Terus audiensnya lu kan udah terbayang nih, audiensnya pasti nih pemuda-pemuda ya kan. Ya. Yang mau hijrah, yang mau taubat, yang mau ke jalan lurus. Nah, untuk menyiapin materi untuk ngeisi acara tersebut, lu itu butuh waktu berapa lama tuh? Kalau Tidak lebih. secara diri lu lah, maksudnya ya secara menurut POV lu. Butuh Kalau waktu berapa lama? gua sendiri tergantung topik yang dibicarakan ya. Kalau masalah yang pemuda hijrah sebagaimana tadi, ya tidak lebih dari 24 jam lah. Ya bahkan lebih cepat dari itu bisa. Jadi misal, Mas, kita mau ngebahas ini nih. Beberapa menit kemudian, tidak lebih dari sejam ya, kita bisa. Tapi tergantung lagi topiknya apa. Kalau misalnya ngebahas India Pakistan ya tentu harus riset dulu. Riset dulu ya. Apa masalahannya kok bisa timbul? Tapi kan ini kita ambil dari pemuda hijrah. Ya, itu pemuda yang pacaran, pemuda kan mabukan, itu. dugem-dugeman. Nah, itu tuh. Nah, itu tidak lama sih kalau saya pribadi. Tidak memakan waktu yang lama. Cukup hanya beberapa menit. Pembahasannya seperti ini. Biasanya MC itu kita ngobrol dulu ya sama narasumber. Ngobrol untuk apa? Untuk briefing. Ini arahnya kemana? Nah, ini lagi-lagi penting interaksi seperti itu. Lagi-lagi interaksi. Ya. Interaksi. Jadi lu nyiapin materi itu kurang dari 24 jam ya kalau masalah topik Ya. yang mudah lah ya. Betul. Kalau topik yang butuh riset dalam ya itu Ya, lebih bisa jadi sehari 2 hari kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya, bisa jadi. Nah, ada nggak tips lu untuk menyiapkan materi tersebut? Lu mau nyiapin materi nih, ada tips-tips nggak? Maksudnya ya ada metode khusus mungkin dari lu mungkin? Untuk metode Tak pakai jampi-jampi gitu, bagaimana? Wah, nggak sampai jampi-jampi sih. Itu limbat itu. Itu limbat. Saya bukan limbat teman-teman. Jadi yang saya lakukan adalah tadi, saya tanya dulu ke panitia atau narasumber, ini bahasnya kemana. Nah, biasanya mereka sudah punya patokan, gambaran membahas apa. Tapi ada juga yang mereka tidak memberi gambaran. Maka ini tugas kita, ya mau nggak mau kita cari sendiri. Yang pertama adalah kita tanyakan yang ahli. Kalau nggak ada, ya kita balik lagi ke teknologi sekarang. Sudah mudah kan teknologi sekarang. Iya. Apapun itu sudah mudah. Jadi jika kita sudah menanyakan pada yang ahli, jika sudah matang ya udah. Ahli ini maksudnya senior lu berarti ya? Ahli ini dalam Apa bisa ini? senior Senior lu ya? atau misalnya kalau dalam pemuda hijrah bisa tanyakan pada kiai, Gus, Ustadz. Ya seperti itu. Buat nyiapin materi Buat gitu materi ya? seperti itu. Tapi emang iya sih kalau buat materi-materi gitu emang rada-rada sulit ya. Ya, balik lagi ke topik. Iya. Kalau topiknya Ukraina dan Pakistan, Ukraina, bukan Ukraina. India India, Pakistan butuh riset dalam ya. butuh riset. Riset ya, permasalahan global. Seperti itulah. Jadi tergantung lagi ke topiknya seperti apa. Jadi metode-metode dari lu seperti itu tadi ya, maksudnya kayak ya nanya-nanya ke Betul. ahli atau yang lebih pengalaman profesional dari lu gitu. Betul. Ya cutting lu apa gimana gitu. Bisa ya, bisa ke cutting atau bisa. Jadi setidaknya lu punya gambaran nih, seperti ini nih. Oke, jadi gua buat materinya kayak gitu. Bener Kayak banget. gitu lah Bener ya. banget teman-teman. Intinya jangan malu untuk bertanya lah. Walaupun itu dia lebih tinggi dari kita ataupun lebih rendah dari kita ya. Ya, walaupun lebih rendah pun kalau dia paham, Iya. kenapa enggak? Iya kan? Jangan malu. Karena kita hidup tanpa adanya kasta. Nah, itu dia. Kecuali di sana ya.
Iya. Ya, yang lagi perang. Aduh. Kenapa malah ke situ ya? Ada singgung-singgungan ke situ. Ada singgungan ya? Iya. Tolonglah ya, ini Maaf ya, ini teman-teman. bukan pembahasan politik ini. Maaf Tolong teman-teman. ini. Ya, kita hidup dalam globalisasi yang ada di informasinya, ada di HP. Jadi apapun masuk gitu. Apapun masuk. Ya, tinggal pinter-pinter teman-teman nanti mau nerima informasinya enggak gitu sih. Tapi kayak lu itu punya metode khusus kalau lu nih, metode khusus lu yang gua rangkum ya. Berarti lu itu sebelum mau ngisi acara, lu mau buat materi, lu harus nanya ke yang lebih profesional dari lu atau Ya. mungkin yang non profesional bisa kalau dia paham ya. Betul. Karena ya mau di atas mau di bawah sama aja. Betul sama aja. Yang membedakan adalah pemahaman ya. Pemahaman. Iya. Kalau lu Iya, tidak betul. paham hal tersebut, apa salahnya lu nanyakan yang ke adik kelas lu atau gimana kan, atau yang lebih junior dari Ya, lu kan. jangan gengsi, Bro. Jangan gengsi lah ya. Ya. Karena kita hidup tanpa kasta ya. Betul itu penting banget untuk bertanya ya, sekedar nanya aja. Nah, selain penting bertanya nih, Oke. apa hal penting bagi seorang master of ceremony? Oke. Menarik nih. Hal penting ketika kita menjadi master of ceremony, teman-teman, atau moderator adalah ANC ya. ya MC adalah kita harus ngerti lapangan. Ngerti Jadi lah, kita tahu nih audiens kita siapa. Audiensnya siapa? Orang tua, anak kecil, cowok, cewek, orang udah menikah atau belum nikah, udah mati belum. Jangan udah ini jangan. Apakah dia maksudnya udah senior atau masih junior, itu kita harus paham gitu. Ini hal penting ya, hal penting. Karena kalau nggak paham hal seperti ini, dasar seperti ini, maka apa ya, hilang respect dari audiens. Jadi hal terpenting bagi seorang MC menurut Tawakal Qodri Ya. yang narasumber gua hari ini itu adalah lu harus paham audiens Ya. lu gimana. Harus paham. Tak kenal maka tak Tonjok, salah. Tak sayang. tak sayang ya. Nah, kita jangan saling sayang. Betul. Penyimpangan itu. Kalau kita iya. saling sayang Oh iya, kan? jangan ya. Janganlah. Ayo, Kot, sebagai narasumber saya hari ini, mari kita akhiri lah ya. Oke, kita akhiri. Kembali lagi, saya Gilang Ramadan, seorang podcaster dari Tablik Podcast. Dan bersama narasumber, Tawakal Qodri Akbar. Pada kali ini Ya. saya memberikan closing statement ya. oh lu mau ngasih Closing apa? statement. Oh, Ya. menarik ini guys. Ini dia tadi nih. satu aja teman-teman. Jadi Oke. intinya pada public speaking atau moderator atau master of ceremony adalah jangan takut gagal, jangan takut untuk diremehin. Yang penting adalah jalan aja dulu, lakuin aja dulu. Just do it. Berapa kali kita singgung itu just do it itu ya? Pentingnya just do it. Berarti emang sepenting itu ya just do it Betul. itu. Kenapa kita ngobrol lagi nih? Oke, kita end hari ini dengan saya Gilang Ramadan tadi, saya sudah kenalkan. Maka video ini silakan tutup, jangan lupa like and subscribe, tolong di-share, dan kembali lagi saya akan nampilkan IG, YouTube dari Tawakal Qodri. Nah, mari kita end. 1, 2, 3, close the camera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.